kami hormati Ibu Roro Endang selaku narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu undangan peserta webinar yang berbahagia. Dengan senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi yang sedikit mendung kita dapat menghadiri acara webinar dengan tema penerapan budaya positif yang diadakan pada hari Sabtu 28 Januari tahun 2023 di SD Negeri Sidodadi 1. Salawat serta salam tak lupa kami ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus, jalan yang benar, yakni ad-dinul Islam. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, di sini saya selaku membawa acara, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini ialah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan isi materi, yang keempat doa, dan yang terakhir ialah penutup. Baik Bapak Ibu peserta webinar, untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Zulaikha sebagai pembuka. Kepadanya waktu dan tempat saya hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah telah selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa selawat salam tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga baik di dunia maupun di akhirat kita selalu mendapatkan syafaatnya. Tak panjang lebar, alhamdulillah terpelaksana. Semoga nanti lancar pelaksanaan diseminasi penerapan budaya positif komunitas praktis penerapan budaya positif komunitas praktisi SDM Sidodadi 1 nanti akan bisa berjalan lancar. Kita semua harus mendukung adanya penerapan budaya positif. Budaya positif tidak hanya saling-saling, tidak hanya assalamualaikum, tapi masih banyak budaya-budaya yang lain yang harus kita terapkan, yang harus kita berikan kepada siswa-siswi kita. Sebagai guru penggerak, Bu Endang akan memaparkan diseminasi penerapan budaya positif di SDN Sidodadi 1. Semoga kegiatan ini akan lancar dan bisa memberikan manfaat pada kita semua. Baik bagi saya pribadi, kepada Bapak Ibu guru dan anak-anak siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 pada umumnya, pada sasaran kita. Budaya positif tidak
Terima kasih atas sambutan tadi. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Ibu Zulaika bahwasanya penerapan budaya positif itu sangat berpengaruh. Pengaruhnya itu tidak kita rasakan saat ini, tapi nanti kedepannya itu pasti kita akan merasakan. Yang pasti pengaruhnya itu terutama di moral atau di karakter peserta didik kita. Baik Bapak Ibu beserta webinar, acara selanjutnya ialah acara yang kita tunggu-tunggu ya tentunya, yaitu acara ini yang mana itu acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang mana ini nanti untuk materi ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Raden Roro Indah Kusni Bina SPD. Kepada beliau waktu dan tempat saya ajukan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada yang terhormat Ibu Zulaika SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 dan Bapak Ibu guru semua yang saya hormati serta tenaga pendidikan dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini saya diberi waktu oleh Ibu untuk memaparkan materi sebagaimana tugas yang diberikan kepada guru penggerak oleh Kementerian Pendidikan dan sebagai penanggung jawab dan pemberi dukungan adalah sekolah yang mana pada hari ini sekolah kita dipimpin oleh Ibu Zulaika SPD. Bapak Ibu semua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana sampai hari ini kita semua tetap ditunjukkan jalan yang benar sehingga kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dengan ajaran Islam. Yang ketiga, mungkin hari Sabtu waktunya pendek. Biasanya kita segera pulang berkumpul keluarga untuk weekend atau weekend bersama keluarga. Namun untuk hari ini saya mohon maaf Bapak Ibu semua, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang telah kami pelajari selama pendidikan langkah konkret yang disusun atau direncanakan secara maksimal baru bisa dilaksanakan atau untuk mengadakan perubahan di kelas atau di sekolah kita. Dalam menciptakan atau mengadakan perubahan tersebut, Bapak Ibu guru semua nanti bisa menggunakan tahapan baca, yaitu mana dengan langkah pertama B, beri pertanyaan dulu, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur diskusi. Itu nanti kita pelajari sambil berlalu. Yang pada intinya kita pada hari ini itu pada budaya positif. Yang perlu di sini adalah budaya positif. Yang mana konsep dari budaya positif tersebut yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Nah, dari sini Bapak Ibu nanti kita bisa memahami perubahan paradigma. Di samping Bapak Ibu sudah ada kertas ya. Bapak Ibu bisa menuliskan sebuah benda atau barang yang menurut Bapak Ibu berharga. Silakan ditulis dulu. Kemudian sudah dituliskan, diletakkan di salah satu tangan.
Bisa lihat satu tangan Bapak Ibu. Sudah? Kalau sudah digenggam. Digenggam. Iya, diulet-ulet. Diulet-ulet sebentar. Terus buat kepala tangan Ibu. Yang kuat. Sekarang berhadapan ya Bu. Teman Anda terserah mau sama siapa. Nah, teman Bapak Ibu membujuk, lakukan membujuk untuk membuka, membujuk dengan rayuan, dengan cara apa ya, pokoknya silakan. Silakan. Bapak Ibu itu mempertahankannya dulu. Bahwa itu adalah benda yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Baik. Kan benda berharga Bapak Ibu harus dipertahankan. Iya, harus dipertahankan. Sudah? Nah, apa yang terjadi kira-kira? Akankah Ibu membuka tangan dan bujukan itu? Yakin? Kita tolong dibuka bohong. Apa sih isinya? Ya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa Bapak Ibu yang memegang kendali? Iya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu hari ini. Diri kita sendiri. Jadi semua kendali ada pada diri kita sendiri. Bapak Ibu, ini sekedar ilusi dari psikiater dan pendidik Dr. William Glaser yang menyatakan bahwa makna kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Yang kedua, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Nah, itu ilusi untuk kontrol. Bila kita ingin Bapak Ibu mengadakan perubahan perlahan-lahan dengan sedikit-sedikit, nah ini stimulus respon yang tidak diharapkan, yang mana realita kebutuhan kita selalu beranggapan bahwa realita kebutuhan kita sama. Tapi di teori kontrolnya realita kebutuhan tidak akan sama. Benar tidak Bapak Ibu? Coba ada di kelas saja. Samakah mereka? Tidak. Ono sing seneng melayu, ada yang diem, ada yang suka ngomong, ada yang suka marah-marah. Nah, itu semua jadi teori kontrolnya berbeda. Tidak semuanya sama. Terus yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Tidak bisa kita menyamakan. Berbeda-beda. Terus stimulus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita harus bisa memahami siswa kita terhadap dunianya mereka. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu sebagai semua saya juga ya. Saya juga seperti itu. Saya tapi ibu yang lain enggak. Saya sendiri. Cuma teori kontrol Bapak Ibu sudah sesuai dengan teori kontrolnya. Semua perilaku memiliki tujuan. Allah itu. Terus setelah
berubah sedikit lagi. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau setelah tadi yang kita lakukan, yang bisa mengontrol siapa? Iya, diri kita sendiri, Bapak Ibu, diri kita sendiri. Jadi kalau murid itu tidak bisa kita perintah, berarti murid itu dalam kondisi mereka tidak mau kita kontrol. Gitu. Jadi dia maunya sendiri. Nah, disinilah letaknya kita yang berperan sebagai guru, nilai guru berpihak pada murid. Itu, di situ. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tadi ya Bapak Ibu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol adalah diri kita. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Di sini kita perlu apa Bapak Ibu kalau rujukan gagal? Perlu kolaborasi, perlu konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru kepada anak-anak itu. Jadi mungkin kita akan berpikir ulang. Model berpikir menang kalah. Nah itu, aku menang kamu kalah. Nggak bisa sekarang ya di kurikulum merdeka. Jadi menang, sama-sama menang, sama-sama menang. Tidak ada yang menang kalah. Jadi berpikirnya, model berpikirnya adalah menang-menang. Nah, Bapak Ibu, di sini disiplin, apa sih disiplin itu? Bapak Ibu pasti arahnya apa ya disiplin? Menurut Bapak Ibu sendiri, monggo bisa apa disiplin? Menaati peraturan. Ya. Itu arahnya gimana Bapak Ibu? Nyaman tidak? Arahnya ketidaknyamanan ya. Arahnya pasti ketidaknyamanan di sini. Nah, disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, tapi selama ini kita semua beranggapan bahwa disiplin itu tidak nyaman. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah telah efektif Bapak Ibu di sekolah kita di Jadi Satu ini? Mari nanti kita pikir bersama-sama, kita buat kesepakatan dengan siswa. Kita rundingkan lagi di komunitas kita lagi sambil kita merenungkan lagi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berbicara lebih lanjut, mari bersama-sama kita simak ini. Ada dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin. Disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin yang lahir atau termotivasi dari diri itu sendiri, bukan disiplin karena orang lain. Jadi dirinya sendiri. Sebagai pendidik, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal itu yang bagaimana Bapak Ibu? Monggo. Nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu semua mengakui, tidak pandang suku, ras maupun agama. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini Bapak Ibu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Nah, ini Bu, hubungannya dengan
kan? Ya, eksternal dan internalnya ini. Terkadang kita melakukan suatu itu menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Betul Bapak Ibu? Misalkan kita datang terlambat ke sekolah, apa motivasi Bapak Ibu? Datang, kan kita, terus aku tak datang lebih awal, apa motivasi Bapak Ibu? Berarti bukan karena takut jam, ya. Ya, tepuk tangan untuk Mija. Berarti itu eksternal apa internal? Internal. Hebat. Bapak Ibu saya yakin semua hebat juga ya. Pasti itu. Nah, di sini di ada bahasan ada 3 motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, seperti contohnya tadi Bu Inca. Datang ke sekolah sebelum bel berbunyi untuk menginginkan dirinya sendiri lebih baik. Nah, apakah anak-anak kita selama ini seperti itu? Sebagian besar. Ini memang masih ada 1, 2 itu yang memang masih belum. Baik, Bapak Ibu, ya. Tadi sudah disampaikan oleh salah satu Bapak Ibu bahwasanya tidak semua murid kita motivasinya untuk menjadi dirinya lebih baik, untuk menghargai dirinya. Namun masih ada mereka dengan alasan takut dihukum, dengan alasan ini ya, mendapatkan imbalan. Seperti nilai 100 itu imbalan Bapak Ibu, nilai itu imbalan. Tujuan daripada disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, bahwa di sini tugas kita merubah dari paradigma lama yang membuat motivasi anak-anak takut dihukum, takut disuruh lari, takut disuruh menulis berkali-kali. Namun tugas kita dengan disiplin positif ini adalah mewujudkan karakter siswa yang dampaknya tidak sekarang, namun dampaknya berdampak jangka panjangnya nanti. Suatu contoh saya masih ingat dengan ini Bapak pengawas kita, yang mana beliau kalau di kita dulu kalau ada guru lewat itu selalu membuka badan, permisi Bu, assalamualaikum. Sekarang sudah jarang kita dengarkan itu, hampir tidak ya. Dulu ketika saya pulang, Bu Sri pulang, kalau mereka jalan beramai-ramai beriringan, itu selalu membuka badan, assalamualaikum Bu. Itu rasanya kita kangen hari ini. Nah, seperti yang disampaikan Pak Yed, di Lombok ada orang tidak tahu itu turis Bang, siapa aja katanya, itu selalu mereka bungkukkan badan dengan mengucap permisi. Nah, yang diharapkan dari disiplin positif itu seperti ini. Jadi ada bu guru, gak ada bu guru, di masyarakat maupun di mana tempat dia bisa membawa disiplin positif tersebut. Misalkan ada orang tua di ruang tamu, anak kita mau keluar, nah, dia harus bisa mengucapkan permisi, nyuwun sewu, kalau bahasanya ibunya Jawa.
Itu harapan daripada disiplin positif. Nah, selama ini apakah Bapak Ibu menjumpai itu? Sebagian kecil. Sudah sebagian kecil. Ada cuma sebagian kecil. Nah, ini dari sinilah kita dibuka oleh pakar-pakar pendidikan untuk menciptakan itu lagi, sebagaimana filosofi dari Ki Hajar Dewantoro itu. Terus selanjutnya mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, ada bu guru, misalkan dia langsung di kelas mengajak teman-temannya. Nah, itu juga motivasi intrinsik untuk belajar di kelas. Memang Bapak Ibu di awal itu tidak langsung kita mudah seperti membuka tangan ya. Pasti ada sedikit kita memberikan sentuhan-sentuhan atau pendekatan itu. Nah ini Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Nah, di sini tugas kami menjelaskan kepada Bapak Ibu semua. Dulu hukuman pasti Bapak Ibu nanti. Nah, coba nomor 1 nanti yang merasa hukuman atau konsekuensi bisa. Oh, ini sudah tak buka. Mohon maaf. Ini Bapak Ibu 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya pernah itu melakukan. Ya, saya pernah Bapak Ibu melakukan itu. Nah, itu termasuk apa Bapak Ibu ternyata? Hukuman. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apa? Hukuman. Suaranya belum kencang Bapak Ibu nggak terdengar. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, berarti Bapak Ibu nggak pernah melakukan. Saya itu ya. Saya dulu pernah Bapak Ibu. Saya akui. Saya pernah melakukan itu. 2 kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini saya juga pernah melakukan itu. Nah, ternyata ini konsekuensi apa? Hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Yang ketiga, murid dimintai untuk push up 15 kali. Hukuman nggih. Pernah nggih? Oh, Bapak Ibu nggak pernah. Saya. Nah, ini yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Seperti ini Bapak Ibu ya. Oh, rambutmu panjang. Kamu tidak boleh ikut pelajaran berdiri di depan kelas. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Bapak Ibu lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Tapi konsekuensi itu harus dibicarakan terlebih dahulu. Jadi ada kesepakatan. Nah, Bapak Ibu semua, nah dari hukuman dan konsekuensi, nah ini Bapak Ibu, kita semua diharapkan bisa beralih dari paradigma hukuman, kita alihkan ke konsekuensi. Nah, konsekuensi tersebut itu harus kita awali dengan adanya kesepakatan. Harus
keyakinan pembelajaran. Apa itu restitusi? Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2024. Mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Terus membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini nanti bisa kita terapkan. Guru SD itu tidak ada tiga ya Bapak Ibu. Nah ini ciri-ciri dari restitusi ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan Bapak Ibu restitusi itu, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, 2, memperbaiki hubungan. Jadi seperti kemarin itu saya mempraktekkan nanti saya putarkan Bapak Ibu, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, kita menawarkan. Terus yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri kita, lihat dalam diri anak tersebut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik itu restitusi dalam menyelesaikan masalah di kelas. Fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bapak Ibu semua, di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah saya lakukan Bapak Ibu, yaitu saya kemarin kelas saya rasa tidak kondusif atau kurang kondusif dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk mengkondusifkan tersebut, saya berinisiatif untuk mengadakan keyakinan kelas dengan anak-anak menuliskan. Saya beri post-test ya, post-it itu seperti yang ada di belakang itu. Kemudian anak-anak menuliskan apa yang diinginkan dari kondusifnya kelas. Nah, nanti itu kita jadikan sebuah acuan bahwa itu keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Coba Bapak Ibu, kalau tidak menggunakan helm di jalan raya, apakah Bapak Ibu takut ditilang? Takut ditilang? Awalnya takut ditilang. Iya, ada. Nah, kalau dari prinsip kita, kalau kita sadar, kita menggunakan helm itu tujuannya adalah untuk keselamatan kita sendiri, Bapak Ibu. Kita, oh iya, nanti kalau jatuh kita tidak sampai cedera. Yang sadar. Makanya itu ada konsekuensi. Tapi lama-lama, awalnya memang kita, ya awalnya kita takut karena hukuman, takut ditilang, pasti tapi lama-lama kita setelah sadar, kan untuk menyadarkan kita, sama dengan kita untuk menyadarkan murid kita, sama seperti itu. Lama-lama akhirnya kita sadar bahwa kalau tidak pakai helm kita takut kalau jatuh sakit atau terluka, Bapak Ibu. Nah, seperti itu, bahwa tujuan daripada keyakinan kelas itu tujuannya ke sana. Seperti kita menggunakan helm. Nah, semula memang peraturan, kita takut, tapi kelamaan kita dapat sadar dengan sendirinya. Bapak Ibu, ini pembentukan keyakinan kelas.
Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, yang mana semuanya itu mengakui. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, Bapak Ibu, itu dikomunikasikan terlebih dahulu. Di situ ada contoh dari kelas 1 ya. Kelas 1 itu ibu gurunya bisa membimbing. Anak-anak ingin apa? Setiap anggota kelas pasti ingin belajar tenang. Setuju tidak? Gitu. Kalau iya, setuju ditulis ya. Kalau kelas 1 dikasih tulisan post-it, nggak mungkin ya. Yang bisa itu kelas 3, 4, 5. Nah, kalau kelas 1 dan 2, ini saya ada contoh. Kalau kelas 5 dan kelas 6, saya kemarin mencoba Bapak Ibu, memang beragam bahasa mereka. Namun tugas kita sebagai guru, sebagai fasilitator mereka, yaitu kita menyamakan dulu kata yang sama. Nanti akhirnya kita simpulkan dari satu kalimat sebagai keyakinan kelas. Tuh. Pembentukan keyakinan kelas budaya positif. Aku bisa apa? Bisa senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Apakah di sekolah kita bisa Bapak Ibu ini diterapkan? Berarti kalau bisa, apa yang harus kita lakukan langkah ke depannya Bapak Ibu? Membiasakan ya. Nah, bagaimana kebiasaan itu bisa berjalan kalau kita tidak ada respon? Jangan dimaksud dulu, diberi contoh. Nah, diberi contoh dahulu nih Bapak Ibu. Contohnya sekolah kita ini kan sekolah ramah lingkungan. Nah, ini saya masih melihat anak-anak membuang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah sembarangan. Ini bisa kita jadikan budaya positif tidak ya, Bapak Ibu semua? Bisa gitu. Bapak Ibu bisa mengatakan bisa. Alasannya apa? Bahwa budaya ramah lingkungan membuang sampah itu bisa dijadikan sebuah budaya positif sekolah kita. Dengan membuang sampah di tempatnya, sampah organik pada tempat organik, sampah anorganik pada tempat sampah organik, anak-anak akan terbiasa walaupun di luar sana dia akan tetap membuang sampah, tidak sembarangan, dibuang di pinggir jalan, terutama plastik bekas es. Siap. Nah, hemat ibu kita. Tepuk tangan Bapak Ibu, untuk ibu kita. Nah, jadi alasannya seperti itu. Kenapa sih kita juga berpikir budaya positif itu budaya yang bisa berdampak pada mereka tidak hanya sekarang tapi sampai mereka nanti. Kita prihatin sekali ya Bapak Ibu ya, bahwa sampah di tepi jalan ada lahan kosong sedikit sudah dibuangin sampah. Nah, itu kan sudah bukan budaya positif. Nah, untuk sekolah kita bisa ya Bapak Ibu ya itu dijadikan budaya positif. Nah, mari bisa kalau bisa besok. Dan selanjutnya mari kita berikan respon pada anak-anak kita yang masih melakukannya belum tepat. Dalam arti kita beri contoh. Oke. Sebagai respon untuk mereka melakukan dengan pembiasaan atau bisa kita buat konsekuensi dengan kita sepakati dulu dengan anak-anak kita. Senyum, sapa, salam. Ini masih tidak semua nih Pak Ibu. Tidak semua juga. Ini saya ambil yang paling mudah aja untuk sementara yang bisa kita terapkan untuk implementasi di sekolah kita.
Jadi senyum, salam, sapa ini tidak semua juga. Hanya beberapa anak. Tidak pandang siapapun itu, gurunya, ada tamu, kalau ada tamu pun juga. Saya pernah datang ke sekolah mana ya itu? Itu muridnya kalau ada tamu langsung saling assalamualaikum bu, tidak. Dia tidak memandang itu guru situ atau tidak. Dia mengucapkan assalamualaikum bu, salim. Terus ini sebuah kebiasaan yang membudayakan hal yang positif. Tuh. Jadi ini juga bisa nggih Bapak Ibu nggih. Bisa kita jadikan untuk pembudayaan di sekolah kita. Terus sapa. Tegur sapa. Bapak Ibu, untuk ini sapa ya. Memanggil nama Suwono kepada anaknya. Apakah itu dikatakan pelanggaran? Itu moral. Kalau dikatakan pelanggaran tidak ya Bapak Ibu? Soalnya di Amerika dipanggil bapaknya gitu. Nah, kita tidak terbiasa deh. Itu bukan termasuk apa ya pelanggaran, namun ya berhubungan dengan budaya kita yang tidak biasa digunakan. Jadi kita menanggapi anak-anak yang ini terutama kelas 5-6 gitu. Jadi kita rangkul aja Bapak Ibu. Mungkin dari sini ada yang mengalami bisa bercerita dengan urusan anak manggil sapaan dengan nama orang tuanya. Kelas 5, 4, 6. Nah, memang sih kemarin di kelas kami juga gitu. Min amin. Terus saya juga gitu. Amin. Amin kan memang di Al-Fatihah ada amin. Terus kamu kenapa marah? Bapak saya namanya Amin, dipanggil-panggil bu. Iya. Oh, ya. Terus saya gini. Namanya bapaknya Amin. Terus kalau nggak mau dipanggil Pak Amin, dipanggil siapa? Baru dia sendiri. Nah seperti itu. Jadi kita memberikan pengertian pada anak-anak bahwa itu bukan sebuah kesalahan, tidak ada salahnya, namun memang di lingkungan kita itu tidak terbiasa. Terus sopan. Nah ini sopan kita biasakan di sekolah kita. Bisa ya Bapak Ibu ya. Sopan yang bermaksud sopan ini yang bagaimana? Nanti bisa kita bahas atau kita sepakati dengan siswa-siswa yang lain. Sopan santun dalam arti yaitu tadi memanggil. Terus ini 4 kata sakti. 4 kata sakti yang perlu kita terapkan. Permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Belum terbiasa di sekolah kita. Tapi kalau bisa kita terapkan, insya Allah juga bisa menjadi sebuah aset budaya positif untuk SDN Sidodadi 1. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Misalkan kalau ada anak nakal, mungkin salah satu dari kebutuhan kita tidak terpenuhi. Kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan ini, bertahan hidup. Termasuk bukan bertahan hidup itu tujuan apa saja Bapak Ibu? Makan, oke. Terus bermain. Ya betul. Ya makan, pakaian. Bagaimana mereka
rumah sudah nggak diisi, ya kan? Betul nggak? Dan sampai di sekolah dia paling lesu. Kalau nggak gitu, nggak semangat. Nah, itu kita juga harus mengakomodasi itu. Jadi tidak semua anak nakal itu dia nakal, karena ada 5 dari kebutuhan ini tidak terpenuhi. Termasuk kebutuhan kenyamanan Bapak Ibu. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dia merasa tidak diterima dengan temannya, akhirnya dia terkucil. Dia menyendiri karena dia tidak diterima temannya. Nanti efeknya dia akan pasif, dan ketika pembelajaran di kelas dia tidak akan memperhatikan kita karena dia ada permasalahan dengan kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kebutuhan kebebasan di sini kebebasan berpendapat Bapak Ibu. Kebebasan berpendapat atau menyampaikan pendapatnya, kebutuhan menyampaikan ini apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sampaikan itu tidak tersampaikan, akhirnya dia usil ke temannya. Bapak Ibu mencoba itu enggak ya? Terus kesenangan, ini termasuk kesenangan tadi Bu Risma tadi, hilik-hilik. Mereka ya pilih kegiatan musik, outdoor. Nah itu seperti main ini ya Bapak Ibu, lato-lato itu termasuk kesenangan. Tapi kalau kita bisa memanajemennya, maka dia akan teratasi itu. Terus penguasaan, dia pengen diakui juga sebagai dihargai kemampuannya di kelasnya. Jadi Bapak Ibu semua, dengan kita memperhatikan kebutuhan dasar mereka, maka kita dapat membantu pemerintah mewujudkan tujuan pendidikan. Ini kebutuhan dasar manusia, ini kebutuhan namanya posisi kontrol Bapak Ibu. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser dan Gossett berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau manajer. Nah, Bapak Ibu, seorang penghukum biasanya melakukan hukuman fisik atau maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini: pada aturan saya atau patuhi aturan saya, ada awas dengan kita menunjuk. Nah, itu termasuk penghukum. Kamu salah. Selalu kamu itu bukunya ketinggalan. Saya juga pernah jadi penghukum. Tapi setelah mempelajari ini, berusaha semaksimal mungkin untuk merubahnya. Siapa Bapak Ibu kalau di sini semuanya bisa mengaplikasikan ini nanti, terus selalu pasti berakhir selalu itu juga termasuk penghukum. Percaya pada cara guru tersebut untuk menyelesaikan masalah, itu penghukum. Terus kedua, posisi kontrol membuat rasa bersalah. Ini biasanya kita itu selalu berbicaranya dengan halus, berbicara dengan lembut, seakan-akan membujuk dia, padahal itu posisi kontrol membuat kita bersalah atau rendah diri. Gimana coba?
Bu Guru harus bagaimana lagi? Kamu nggak kasihan Bu Guru ya? Itu saya juga pernah melakukan Bapak Ibu. Insya Allah dengan seiringnya berjalannya waktu, kita setelah mendapatkan ini, nanti sama-sama kita merubah dan menempatkan diri sesuai kontrol yang mana kita nantinya. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak. Kamu gak sana Bu Guru, jangan kan? Seperti itu juga itu sebagai teman, ayo wes demi Bu Endang kamu harus bisa itu, jangan itu. Boleh. Terus ingat, kamu kalau tidak mau mengerjakan ini besok gak Bapak bantu ya, atau gak Ibu bantu ya. Besok kamu gak tak kasih nilai loh. Kalau kamu tidak selesai, juga tidak boleh Bapak Ibu. Yang keempat, posisi pemantau. Yang mana posisi pemantau di sini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, peraturan apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu jalankan? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, dan daftar cek. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu. Kita mungkin juga bisa kalau sebagai pemantau ini. Anak-anak kan kita membiasakan sikat gigi ya. Sikat gigi ini kemarin anak-anak kita kasih lembaran. Nah, itu posisi kita sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pemantau. Itu juga bisa kita jadikan budaya positif kelas maupun budaya positif sekolah kita. Sebagai nilai lebih dari sekolah kita. Kenapa? Kalau mereka melakukan sikat gigi itu dari sekarang sampai besar, mereka akan selalu ingat sebelum tidur dia akan gosok. Setelah makan sarapan pagi dia akan gosok. Itu saya rasakan. Saya sendiri, saya nggak terbiasa membiasakan itu. Tapi ada dua anggota baru di rumah selalu, ayo mau gosok gigi, adiknya diangkat ke kamar mandi. Selalu dibiasakan itu. Jadi saya akhirnya berpikir, oh ternyata ini bisa kita jadikan budaya positif. Dia sambil memberi cerita ke adiknya, nanti gigimu kalau habis gimana, kayak ibu loh. Itu kalau ada kakak-kakaknya dua pendatang baru itu selalu setiap mau tidur anaknya selalu dibawa. Sayanya sendiri kurang telaten. Nah, dari situ kita akhirnya sadar, ya. Sadarnya setelah gigi sakit ya Bapak Ibu. Gigi sakit, produk sendiri, salahnya sendiri. Nah, sadarnya itu sekarang akhirnya nanti membawa kita ke hal yang lebih baik, seperti kita memakai helm. Nah, seperti itu. Itu juga ya Bapak Ibu, sebuah potensi nilai lebih untuk sekolah kita yang kita jadikan budaya positif nantinya pada akhir daripada kegiatan guru penggerak nanti apa yang kita hasilkan, perubahan apa di sekolah kita sebagai Ibu Zulaika ya, sebagai pemantau di guru penggerak. Jadi bisa ya Bapak Ibu kita jadikan untuk budaya positif. Terus Bapak Ibu pasti kan sering sampai
itu juga termasuk pemantau. Aturan apa yang kalian langgar? Nah ini Bapak Ibu, posisi yang paling bagus, posisi kontrol manager, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi murid di sini bila telah melakukan kesalahan seperti mohon maaf ya Bapak Ibu semua, ketika waktunya jam PAI, anak-anak pasti ramai sendiri, Butia tidak dihiraukan. Itu pasti ada beberapa anak yang menjadi penyebabnya. Terus kita panggil, apa masalahnya? Terus solusinya apa? Apa hanya cukup dengan meminta maaf kepada Butia? Terus selanjutnya apa yang kamu lakukan? Oke, kemarin Butia sempat video itu ya, itu yang saya angkat untuk permasalahan yang ada di sekolah kita tentang posisi kontrol guru, yaitu manajer. Nah, ini Bapak Ibu, terus ini segitiga restitusinya. Dimana segitiga ini Bapak Ibu menstabilkan identitas. Seperti ini. Misalkan ada anak terlambat, biarkan aja masuk. Nanti ketika istirahat baru. Tadi sudah beberapa hari ini kamu ibu lihat sering terlambat. Ada apa? Mungkin ada alasan apa, kamu bisa cerita pada guru. Itu di sini tahap menstabilkan identitas. Terus kita bilang juga, kamu bukan satu-satunya loh yang merasakan itu, ibu juga pernah merasakan itu. Akhirnya mulai dapat bercerita. Terus kita pada tahap ini memvalidasi tindakan yang salah. Mengapa kamu sampai terlambat? Mereka akan menceritakan, oh ya ibu saya sakit dan sebagainya. Nah, itu sebuah contoh dalam segitiga restitusi. Kalau di SMP mungkin Bapak Ibu ya yang sering terlambat itu seperti itu. Kalau di SD insya Allah mereka masih mematuhi apa yang telah diterapkan di sekolah. Terus meyakinkan, kalau anak kelas 6 itu pasti kita harus meyakinkan apa keyakinan kelas kalian seperti itu. Terus apa yang harus kamu lakukan? Nah, itu penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Di sini menstabilkan identitas. Tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan dari orang yang sukses. Jadi kita bisa kok menyelesaikan ini. Nah, seperti contoh itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tertarik nanti ingin mencarikan solusi dari permasalahan kalian. Nah, terus validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan itu, seperti yang tadi ya Bapak Ibu 5 dasar kebutuhan manusia tadi, maka kita dapat menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan kalimat-kalimat ini yang terdengar asing buat Bapak Ibu semua bisa dikatakan dengan nada atau menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu
validasi tindakan. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini tuh menghubungkan keyakinan anak dengan kelas atau keluarga, yang mana menuntut murid akan kesadaran moralnya. Biasanya guru mengucapkan apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, keyakinan keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, dari situ Bapak Ibu semua, di sini kita semua mengacu pada profil belajar Pancasila. Ini yang kemarin saya lakukan Bapak Ibu di kelas. Jadi saya latar belakang di kelas kami tidak kondusif. Akhirnya membuat kesepakatan kelas, dia menuliskan keyakinannya. Setelah itu kita validasi, kita jadikan keyakinan kelas. Ini budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan sebagai nilai baik dari sekolah kita. Ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Roro Endang Kusripina yang telah menjadi narasumber tentang budaya positif untuk sekolah kami, yakni SDN Sidodadi 1 Taman. Menurut saya, keyakinan yang dilaksanakan oleh murid kelas 6, kebetulan yang mengajar adalah Bu Endang, menurut saya cukup bagus dan bisa diterapkan juga di kelas lain, khususnya kelas saya, yakni kelas 4B. Semoga dengan keyakinan yang ada pada anak-anak bisa menjadikan mereka lebih bisa bertanggung jawab dan disiplin dalam hal apapun. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisma, guru SDN Sidodadi 1. Telah dilaksanakan diseminasi pembiasaan budaya positif di sekolah kami yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7, yakni Raden Roro Endang Kusripina. Setelah diadakan diseminasi tersebut, kami sudah bisa membedakan mana hukuman dan mana konsekuensi, sehingga kita bisa mengarahkan disiplin siswa ke arah yang lebih positif dan tetap membuat siswa merasa nyaman. Semoga apa yang kita peroleh hari ini bisa kita terapkan untuk kedepannya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wali kelas 6B, Bu Endang yang saya hormati, saya di sini sebagai wali murid kelas 6B mewakili ingin menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas ide dan saran dari Bu Endang untuk anak-anak supaya membuat kesepakatan dan juga keyakinan kelas agar tercipta suasana yang kondusif dan suasana yang aman, tentram dan damai di dalam kelas. Dan anak saya cerita bahwa setelah adanya keyakinan dan kesepakatan kelas, tidak ada yang namanya bertengkar, tidak ada yang namanya saling mengolok, dan tidak ada yang namanya saling mengejek. Mereka sangat bersemangat sekali untuk bersekolah dan mereka sangat senang sekali dengan adanya kesepakatan dan keyakinan kelas tersebut, agar mewujudkan mereka saling tolong menolong, adanya tenggang rasa dan juga saling kasih sayang satu sama lain, sehingga tercipta suasana yang baik di dalam kelas agar ilmu yang terserap bisa sampai ke
pikiran mereka. Terima kasih atas ide yang sangat brilian ini Ibu Guru saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nur Maramatami, kelas 6B. Hari ini saya akan menyampaikan betapa pentingnya keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, kita semua akan sadar betapa pentingnya belajar berkolaborasi sama teman tanpa dipaksa ayah, ibu, dan Bu Guru. Terima kasih Bu Endang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.